Selamat pagi, selamat datang kembali di perkuliahan kita Mekatronika. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teknologi drone dan UAV, pesawat tanpa awak untuk berbagai kebutuhan atau yang biasa kita sebut pesawat tanpa awak multiguna. Saya Edre Elidat, dosen Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Palangkaraya. Tentunya bagi kita, Anda sebagai mahasiswa pernah mendengar istilah drone atau UAV. Jadi di dalam mekatronika, teknologi drone atau UAV, pesawat tanpa awak ini merupakan aplikasi atau produk dari sistem mekatronika. Di dalam mekatronika, untuk teknologi drone ini terpasang beberapa komponen sensor dan juga komponen elektronik, ada pengontrolan di sana, ada sistem mekanik dan juga komputerisasi. Sensor bisa kita gunakan sensor visual, bisa kita gunakan sensor inframerah dan lain-lain yang memang sengaja dipasang di pesawat tanpa awak, tergantung dari visi misi yang akan direncanakan pada armada terbang tersebut. Jadi perkuliahan kita hari ini setidaknya bagaimana sejarah tentang drone itu, kemudian apa itu drone, jenis drone, dan juga pengaplikasian drone. Secara singkat, pesawat tanpa awak atau yang disebut dengan drone dan UAV itu dicatat pada tahun 1894 pada saat Perang Dunia Pertama, di mana negara Austria menyerang negara Italia menggunakan drone balon udara, di mana drone tersebut membawa bahan peledak. Kesuksesan daripada drone balon udara tersebut memicu pengembangan pesawat tanpa awak atau drone itu hingga tahun 1912, di mana pada tahun tersebut drone sudah mulai dikenal sebagai pesawat otomatis atau automatic plane. Memasuki Perang Dunia Kedua, Inggris juga mengembangkan drone yang disebut dengan Queen Bee pada tahun 1935. Pada tahun 1945, negara Jerman juga mengembangkan drone untuk kebutuhan perang yang disebut dengan drone RC, dan USA juga mengembangkan beberapa tahun setelah itu, mengembangkan hingga era 2000-an, mengembangkan sebuah pesawat drone penjelajah yang disebut dengan MQ-1 Predator. Jadi memasuki era tahun 2000-an, drone mengalami pengembangan yang pesat sekali, terutama untuk kebutuhan militer di negara USA atau negara Amerika Serikat. Hingga saat ini, tahun 2021-2022, pengembangan drone itu sangat luar biasa sekali karena sudah terintegrasi dengan kecerdasan buatan, contohnya machine learning dan lain-lain, dengan kapasitas sensor yang sangat baik sekali. Contohnya misalkan drone Predator dapat mengudara berpuluh jam di atas atmosfer untuk kebutuhan monitoring dan interceptor.
Jadi drone pada saat ini sangat berperan penting di dunia militer. Nanti kita akan melihat mengaplikasikan yang lainnya. Untuk jenis drone itu sendiri ada dua tipe ya, ada rotary dan ada fixed wing. Biasanya drone itu identik dengan rotary uh, wing. Biasanya kita menggunakan rotor untuk menggerakkan armada terbang drone itu, dan terbangnya dengan pola vertikal. Untuk fixed wing, drone biasanya menggunakan sistem lepas landas ya. Tentunya jenis drone seperti ini juga ada kelemahan dan juga ada kekurangan. Kalau rotary UAV atau rotary drone, ini biasanya untuk take off landingnya cukup vertikal dan dapat melakukan take off dan landingnya di alam yang bebas ya. Artinya tidak tergantung dari alam itu sendiri. Mau di atas gunung, di pinggir sungai dan lain-lain. Yang penting cukup luas pada saat landing maupun pada saat take off. Namun kelemahan daripada rotary ini karena membutuhkan energi yang besar pada saat take off vertikal, sehingga kapasitas terbang juga terbilang tidak terlalu lama. Untuk drone komersial saat ini, terutama rotary live, rata-rata untuk terbang sekitar 45 menit. Tidak mampu terbang sampai beberapa jam. Nah, untuk fixed wing biasanya mode take off yang dirancang yaitu horizontal, artinya membutuhkan landasan. Nah, jadi untuk fixed wing ini biasanya UAV dapat beroperasi secara lama ya, untuk kebutuhan monitoring, dan biasanya dapat menjelajah dengan jarak yang lumayan tinggi ya, lumayan luas. Namun kelemahan daripada fixed wing ini karena take off landingnya harus menggunakan landasan atau sebut saja pola horizontal, jadi tidak sembarangan untuk melakukan take off dan landing. Untuk pengaplikasian daripada kedua jenis teknologi pesawat tanpa awak ini bisa kita gunakan untuk pemetaan wilayah. Contohnya misalnya daerah perkotaan, kita ingin melihat atau ingin merancang sebuah pengembangan wilayah, kita bisa menggunakan pemetaan wilayah menggunakan drone ini. Jadi pemotretan penginderaan dari udara. Kemudian untuk pertanian juga drone sangat berperan penting untuk monitoring pertanian. Kalau di pertanian Jepang dan Cina biasanya drone digunakan untuk sebagai sprayer untuk menyemprot pestisida maupun pupuk untuk kebutuhan. Apalagi di kebutuhan militer, drone sangat diperlukan, contohnya pada visi misi pengintaian. Untuk lingkungan biasanya kita menggunakan drone untuk monitoring sungai, kondisi alam, dan juga untuk bencana alam, untuk mengidentifikasi korban dari bencana alam. Baik pun rotary maupun fixed wing, drone bisa dilengkapi dengan kamera untuk merekam di sekelilingnya. Jadi drone ini dapat menghasilkan data visual dari kamera. Demikian perkuliahan kita hari ini tentang teknologi drone. Akan kita lanjutkan ke depan. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan selamat pagi.